Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Ekspor. Kali ini gue pengen ngebahas satu berita internasional yang hits banget. Kalau katanya Taliban itu telah menduduki Afghanistan. Bahkan mereka ini sudah masuk ke istana Presiden Afghanistan. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kondisi ekspor Indonesia ke Afghanistan. Jadi kalian pengen tahu kan kalau Indonesia ini selalu bertransaksi dengan seluruh negara di dunia termasuk Afghanistan. Dan for your information, informasi buat kalian semua bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan Afghanistan sebagai mitra dagang lebih dari 60 tahun. Jadi otomatis setiap bulan itu pasti ada pengiriman dari Indonesia ke sana. Nah sekarang di sana kan lagi konflik nih, bahkan kemarin kita lihat beritanya tentara Amerika telah menjemput gitu ya beberapa sivil atau beberapa warga negara Afghanistan untuk keluar dari Afghanistan dan mereka menjemput pasukan-pasukan Amerika yang ada di sana. Sekarang pertanyaannya gimana kabar orang-orang Indonesia yang ada di sana? Nah, kalau sekarang kita ngelihat kondisi seperti ini sebenarnya kondisi yang mencekam dan kita tahu ini konflik perang gitu ya. Tapi kalau di sisi dagang gitu ya, di sisi perdagangan, sebenarnya ekspor mah tetap jalan aja, cuman dikurangi. Karena orang-orang Indonesia ini kalau mereka jualan ke Afghanistan pasti ada yang namanya kontrak, pasti ada yang namanya bilangnya apa ya, agreement yang sudah harus dipenuhi dan lain sebagainya. Cuman memang menurun, jadi lebih ke pending dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak sih di 2020 perdagangan Indonesia Afghanistan itu transaksi ekspornya tembus 3,7 miliar. Jadi kalian bayangin nilai transaksi Indonesia untuk ke Afghanistan sendiri besar sekali. Dan produk-produk yang gue catat di sini yang mereka ekspor adalah binatang hidup, buah-buahan, terus udah gitu bahan nabati, karet, dan makanan olahan. Jadi produk-produk ini adalah produk-produk yang diekspor dari Indonesia ke Afghanistan. Sekarang kalau misalnya gue pengen jelasin kenapa penurunan ekspor itu pasti terjadi di negara yang sedang mengalami konflik atau perang. Karena gini, kalau misalnya terjadi sebuah kerusuhan di sebuah negara, kalau sekarang ini kan gue menceritakan di Afghanistan gitu ya, otomatis pengurangan tenaga kerja yang biasanya kerja 9 to 5 atau jam 9 sampai jam 5 itu otomatis dikurangi. Kalau misalnya kita bicara soal pengurangan tenaga kerja, otomatis pekerjaannya juga lebih terhambat. Kalau misalnya sekarang mereka datang di pelabuhan gitu ya, pelabuhan datang, terus udah gitu mereka turun kontainer, terus tidak ada yang kerja, biasanya akan tersendat di sisi sana. Karena kalau misalnya di Indonesia ya itu kan namanya bea cukai, terus Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Itu yang untuk mengatur transaksi ekspor dan impor. Kalau misalnya di Afghanistan itunya tersendat, otomatis semua pengiriman jadi tersendat atau barang-barang jadi nggak bisa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa aja orang-orang Indonesia ini menahan diri untuk tidak ekspor ke sana karena banyak pembayaran yang nyangkut. Kalau misalnya terjadi kerusuhan di sebuah negara, perbankan pasti otomatis langsung close, pasti mereka langsung tutup karena mereka harus secure uang-uang yang ada di bank. Jadi kalau misalnya banknya tutup, otomatis nggak bisa ada transaksi dari Afghanistan ke Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya perusahaan pelayaran sekelas internasional itu mereka menahan diri untuk tidak masuk ke negara yang konflik. Karena mereka juga biasanya lebih ke menjaga lah ya, menjaga bisnis mereka. Kalau misalnya ada negara-negara yang konflik, mereka nggak mau masuk ke sana. Ini yang terjadi ketika Pakistan itu ada konflik dengan Afghanistan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pelayaran sekelas internasional di tahun 2017 itu mereka menahan diri untuk melakukan shipping atau melakukan perjalanan ke sana. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekspor dan impor. Jadi gue ngeliat dari sudut pandang konsumen dan masyarakat awam gitu ya. Kalau misalnya kita gitu ya dapat orderan ke Afghanistan gitu, jadi ada pembeli Afghanistan beli ke kita nih. Kalau misalnya kita tahu negaranya lagi konflik, otomatis pembayaran kita kan juga pasti tersendat. Kita juga pasti nggak mau ngirim barang. Kalau kita udah kirim barang sekalipun, itu sebenarnya terjadi adalah bisa aja pembayarannya macet. Atau amit-amit gitu ya, amit-amit perusahaan mereka kolaps, terus misalnya perusahaan mereka terjadi sesuatu di negara sana, itu kan kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah bisa menjaga atau mensecure atau mengamankan sebuah kondisi di negara tujuan. Itu benar-benar tergantung dari bayar itu sendiri. Jadi kalau bayarnya bilang gua nggak bisa bayar stop, ya akhirnya mereka bilang ya sudah, kayak nggak bisa dibayar, terus mau gimana. Nah makanya sangat hati-hati sekali kalau misalnya kalian ini lagi belajar ekspor, terus kalian lihat negara-negara yang lagi konflik, itu memang harus sangat-sangat dihindari. Jadi video ini tuh sebenarnya ngejelasin kalau misalnya kalian ini lagi bertransaksi dengan pembeli-pembeli di negara-negara yang terjadi konflik atau perang, sebenarnya ini harus dihindari sekali. Kalau misalnya benar-benar mereka bisa mensecure atau mereka bilang udah tenang negara kita aman meskipun ada konflik, kalian ini harus benar-benar
jeli gitu loh, maksudnya kalian yang timbang-timbang sendiri. Kalau gue sih selalu menyarankan untuk tidak melakukan transaksi, hold dulu, mendingan cari pembeli di negara lain, jangan negara-negara yang lagi konflik, karena biasanya hal yang tadi gue sebutkan itu pasti terjadi. Pembayarannya macet, logistiknya macet, barangnya bisa aja nggak nyampe karena misalnya pengurusan di negara sana juga lagi rumit-rumitnya. Makanya hati-hati sekali, bahwa video ini menjelaskan ke kalian untuk menghindari negara-negara yang konflik. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Semoga ini membantu kalian dan memberikan sebuah pencerahan bahwa kondisi ekspor dari Indonesia ke negara yang konflik itu pasti selalu terhambat karena ada hal-hal yang tadi gue sebutkan. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan support channel ini untuk terus berkembang. Dan kita ngebahas industri ekspor nomor 1 terbesar di Indonesia. So, see you on the next video. Bye-bye.